Kalau mau iseng-iseng kita merenung di tepian kemalasan, maka buku filsafat untuk pemalas ini saya kira teman yang cocok untuk Anda. Dan kali ini kita akan membincang perihal makrifat petani. Orang yang paling akrab dengan tanah dan air ini hemat saya petani. Karib dengan raut cuaca dan denyut musim itu juga petani pekebun. Juga nelayan tentu saja ya. Mereka sering merugi petani ini, bahkan ya kita sendirilah saya kira mengalami dikadali tengkulak, dilintah darati pemasok pupuk subsidi, dibiarkan sendirian oleh pemerintah untuk bertahan hidup karena entah sejak dulu memang tak pernah ya mengandalkan belas kasihan negara ya petani terutama di desa-desa. Nah, adakah pemerintah dan penguasa di dunia ini yang lebih enak dan santai selain pemerintah Indonesia? Mari kita renungi, mari kita jawab dalam hati. Rakyatnya mandiri, tahan banting, giat bekerja, kreatif. Punya sekolah sendiri, pesantren hingga perguruan tinggi. Punya kebun dan sawah, melaut, menjaga lingkungan. Tidak pernah menunggu pemerintah untuk kreatif, untuk berbuat baik. Itu rakyat Indonesia. Pemimpin mana yang lebih enak selain pemimpin atau pejabat di Indonesia ini ya? Nah, jauh ketika negara hanya sibuk mempercantik kota, desa telah dirawat oleh rakyat dengan gotong royong, dengan para pemuka agama misalnya. Nah, petani dan pekebun ini sadar betul ya bahwa mereka hanya akan menuai yang mereka tanam. Maka mereka lebih menyibukkan diri untuk itu. Rumput, hama, penyakit, ilalang, ancaman tikus dan pencurian, garong kerap ditipu mentah-mentah oleh tengkulak, oleh kebijakan yang tidak memihak. Itu bukan fokus petani, mereka fokus menanam, titik. Maka sederet ancaman yang merintah halangi itu adalah bagian tak terpisahkan dari seni menanam. Para petani hanya akan setia pada prinsip bahwa jika ingin memperoleh, berikan. Jika ingin menuai hasil bumi, tebarkan benih tanaman ke tanah. Demikian makrifat para petani yang sebagian mungkin orang tua kita sendiri. Memang begini ya, tidak keliru bahwa tidak semua bibit memang yang kita tanam nanti tumbuh ya menjadi tanaman yang bisa kita panen. Ya misalnya kalau kita menanam 10.000 kedelai bibit unggul di tanah yang paling subur sekalipun dan dengan teknologi pertanian paling mutakhir, tidak semuanya tumbuh dan membuahkan hasil. Mungkin 13% terpapar hama, mati pada pekan ketiga. Pada bulan kedua 9% layu karena cuaca yang tidak bersahabat, kemudian mati pada purnama yang kedua. 12% lain diantaranya dimakan burung, diserang hama, tikus ketika menjelang panen. Mungkin sisanya hanya sekian persen, sedikit persen. Dan yang sedikit itu diterima, dikonaahi ya, dengan kona'ah, dengan trimo ing pandum oleh petani itu sendiri. Makanya menanam ini sungguh meyakinkan para petani untuk menumbuhkan harapan-harapan. Nah, aneh kan jika ada orang menanam padi tapi panen jeruk. Lebih aneh lagi ini jika tidak menanam apapun ya, tapi mereka nanti panen, dan itu biasanya pejabat. Nah, karena keringat, darah, air mata, dan doa para petani, kita lantas menikmati sandang pangan yang berkecukupan hari ini. Ini bahkan berlebihan ya. Ini bukan kerja keras kita, tapi kerja keras kerja keras para petani. Dan kesyukuran, kesabaran yang mengkristal dalam dada para petani ini filsafat hidup yang diwariskan bukan setahun 2 tahun. Ini ratusan bahkan ribuan tahun. Nah, para petani yang dalam makrifat mereka sudah bosan dan sering kecewa apabila bermitra dan bekerja sama dengan para tengkulak, para pemodal, bahkan oknum pemerintah, akhirnya mereka bermitra dengan Tuhan. Sudah mereka bermitra dengan kehidupan, dengan merawat bumi dan meruat ekosistem. Dan karena prinsip hidup mereka tidak ada yang lebih nikmat selain makan keringat mereka sendiri, maka mereka menanam dan memberi kesanggupan kita untuk belajar kepada mereka. Apa itu? Di antaranya kita tidak punya tanah. Ini makrifat para petani. Kita tidak punya tanah. Justru kita ini dimiliki oleh tanah. Kita manusia ini bahagian tak terpisahkan dari tanah, dari bumi, dari semesta. Makanya kalau kita mati, tanah yang kita sujudi ini meminta kita kembali memeluk erat kita di bumi nanti. Dan
Yang kita miliki adalah sebahagian atau mungkin sangat sedikit kebaikan yang pernah kita perbuat di permukaan tanah. Petani hanya setia pada prinsip bahwa jika ingin memperoleh, berikan. Itu prinsip petani. Menanam berarti menumbuhkan harapan-harapan. Silakan para milenial, generasi Z ini, Gen Z, generasi strawberry, kaum sedentaris, kaum senang mager, silahkan mencari-cari 1000 alasan untuk sebuah kemalasan. Tapi kehidupan memiliki 1001 cara untuk menghukum kemalasan itu. Tidak ada yang lebih nikmat selain makan dari keringat sendiri. Dalam sekian aspek, sudah sangat mendesak kita untuk menjalani, menginsafi, dan mensyukuri keberadaan petani dengan menghormati, memuliakan mereka sebagai tulang punggung di negeri ini. Ini saya kira yang diabaikan oleh pemerintah sejauh ini.